alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang masih memberikan pada kita umur, masih memberikan kesehatan pada kita untuk bisa dipertemukan di pagi hari ini di tempat yang sangat indah, segar ya, di The Tweak ini dalam rangka konferensi pers terkait dengan Silakwil ICMI Jawa Barat tahun 2025. Bersama saya sudah hadir Ibu Ina Wiyandini, Ibu Ina Wiyandini, lebih dikenal dengan nama Ibu Ina Cookies. Kita kenal. Beliau adalah Ketua Pelaksana atau Organizing Committee dari Silakwil 2025 ICMI Jawa Barat, yang nanti akan memaparkan terkait dengan apa yang menjadi kekhasan ya dari Silakwil 2025 ini. Karena nanti ada beberapa hal yang akan kita selenggarakan ya di pelaksanaan Silakwil, ya insya Allah akan berlangsung tanggal 22 Februari 2025 di Telkom University. Bersama kami juga ada Pak Sekretaris, Pak Dadang, lalu kemudian dari rekan-rekan ICMI di sini yang hadir ada Kang Ihsan ya, lalu kemudian Kang Sandy ya, selaku pengurus. Nanti juga akan hadir Pak Bendung, berarti Pak Asep ya, Asep Rahid, Jawa juga akan hadir. Pak Asro juga mau kesini, ya, selaku steering committee. Ya, mungkin sebagai pengantar, saya mengenalkan sedikit ya, Silakwil ini adalah silaturahmi kerja wilayah. Silakwil merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh ICMI 1 tahun sekali sesuai dengan kewajiban di ADART ICMI ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan organisasi serupa atau ormas lain, mungkin istilahnya macam-macam, ada raker ya, ada rapor gitu. Nah, khusus untuk ICMI namanya silaturahmi kerja wilayah. Jadi ada kata silaturahminya di sana. Nah, Silakwil ini melibatkan seluruh organisasi daerah ya, ICMI. Ya, kalau Silakwil itu berarti kita mengundang organisasi daerah, kabupaten kota untuk hadir. Ada juga yang namanya Silaknas ya. Ini yang diselenggarakan oleh pengurus ICMI pusat mengundang provinsi. Jadi ini memang bertingkat. Silaknasnya sudah diselenggarakan akhir tahun lalu 2024 di Bogor. Nah, sekarang Silakwil ICMI Jawa Barat diselenggarakan di Telkom University. Nah, tentu semangat dari Silakwil ini adalah kita bisa bersilaturahmi, bisa berkoordinasi, mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya, sekaligus membicarakan isu-isu kekinian di Jawa Barat. Tapi juga ada acara yang melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan disabilitas ya, nanti juga diundang juga. Di sana ada secara simbolis pemberian kaki prostetik ya, atau kaki palsu. Nah, ini kenapa nanti akan kita bahas juga ya, karena semangatnya di ICMI itu ada 3, IMTAK, Iman dan Takwa, IPTEK, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan satu lagi inovasi dan terapan budaya atau ITEK gitu ya, kalau terapan kebudayaan. Nah, ITEK ini ITEK ya, ITEK itu kalau di bahasa Sunda kan artinya tongkat ya, atau ITEK gitu. Jadi ini memang harapannya bukan hanya kita melangit ya, memiliki iman takwa, lalu kita juga memiliki ilmu pengetahuan teknologi, kita pun juga memiliki pijakan ke bumi ya, atau ITEK tadi. Nah, itu dilambangkan dengan pemberian kaki prostetik bagi kalangan disabilitas. Tapi nanti lengkapnya akan dijelaskan juga oleh Bu Ina ya, persiapannya sudah sampai mana dan nanti apa yang bisa kita harapkan dari pelaksanaan Silakwil 2025.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibu-ibu, bapak semuanya, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita akan press release di sini. Terima kasih kedatangan yang tepat waktu ya, Masya Allah ini ya, dari Bandung TV, dari TV Harmoni, terus kemudian Inspira TV dan apa satu lagi kan? PRRV, Masya Allah ini ya. Alhamdulillah, terima kasih nih ya. Memang kita dalam rangka Silapil ini kita sudah persiapan, alhamdulillah, insya Allah 95%, karena kita 3 hari lagi, dianggap 3 hari ini sudah kita semua staf sudah beres gitu ya, semuanya sudah beres. Yang Bapak Ibu lihat di sini juga ini semua sudah jadi gitu ya. Sudah jadi dari mulai seragam, terus tasnya, ada payung, kita semua buat apa namanya, mendadak ya. Ini persiapan cuman bener ya kan ya, 1 bulan tuh ya langsung kejar-kejar gitu ya, sampai yang paling apa namanya, yang paling terburu-buru itu seragam ya, karena seragam itu saya pengennya perfect ya. Gimana sih seragam ini itu ditulis apa, batik ya, batik tulis betul-betul satu-satu ditulis. Jadi mungkin kalau ada yang apa lukisannya kurang ini ya karena satu-satu, setelah itu dililin dan segala macam. Terus cuaca juga kan harus mendukung ya, harus panas segala macam ya. Berkat semua doanya, alhamdulillah semua ini jadi terselesaikan, alhamdulillah tepat waktu ya. Jadi kita tinggal menunggu 3 hari ini. Dalam 3 hari ini insya Allah semuanya sudah terrealisasi, termasuk acara Silapil ini. Alhamdulillah tuh apa, sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena sebelumnya belum ada kolaborasi dengan apa namanya tuh disabilitas ya, baru sekarang ini gitu. Jadi kita pengen buat bagaimana caranya orang disabilitas juga kan, kita masuk surga tuh tidak ada bedanya ya, sama semua orang, derajat di mata Allah itu sama. Jadi saya menginginkan orang disabilitas juga wah bangga gitu ya, wah ternyata saya bisa loh ya mengisi acara di IJMI gitu ya. IJMI itu kan wah terkenalnya cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi harus ada acara yang menyentuh kepada kalangan-kalangan yang membutuhkan, karena di disabilitas ini masih banyak yang memerlukan kaki dan tangan palsu ini. Jadi saya menghimbau juga buat semua yang apa namanya terkait bahwa kita harus bisa membantu kalangan disabilitas juga. Untuk kaki dan tangan palsu ini masih yang memerlukan banyak sekali ya, yang daftar ke tempat saya juga. Kebetulan saya juga pembina di apa namanya APDL, Asosiasi Penyandang Disabilitas Lansia. Nah itu yang daftar tuh ada 1000-an lah. Kita baru melaksanakan alhamdulillah 300. Nah 300 ini kita bina terus. Setelah mereka dipasang kaki palsu dan tangannya, nah terus dibina bagaimana ekonominya dia juga harus kahartos karos gitu ya. Jangan sampai setelah pemasangan terus dia bingung, loh saya sekarang udah sempurna tapi bagaimana seterusnya. Nah itu harus ada pembinaan lanjut dari tugasnya kita dari IJMI ini gitu ya. Nah terus kemudian acaranya bukan hanya itu saja, dikemas juga oleh acara semua, ada session untuk para disabilitas. Dari mulai ngajinya tuh dari ODGJ, mantan ODGJ ya, bukan sekarang masih ODGJ. Jadi udah mantan ODGJ, dia yang ngaji, pemenang. Alhamdulillah beliau pemenang dari apa namanya se-Jawa Barat untuk Asmaul Husnanya.
jadi ngajinya bagus. Jadi, ayo mulai tampil sekarang gimana ininya. Terus kemudian ada dari disabilitas juga angklungnya. Jadi nanti menampilkan angklung juga untuk nyanyi-nyanyi religi juga di situ. Terus pokoknya menampilkan semua dari disabilitas dan dari Imasri juga ada yang memberikan untuk ice break-nya, gimana kita supaya berjalan dengan lancar. Terus ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Harapannya tuh banyak sih sebetulnya ya. Saya menginginkan bahwa para cendekiawan ini juga harus kolaborasi terus dengan kita itu karena apa? ISMI itu tonggak ya, maksudnya orang mencontoh sebagai kan ibu dan bapak orang tua kita gitu. Nah, dengan adanya kita kolaborasi dengan disabilitas, jadi kan orang melek ya, oh ternyata ISMI juga peduli dengan disabilitas. Kita harus, namanya Karaos Kahartos tuh bukan hanya di kalangan ini saja era ini, tapi harus bagaimana bawah-bawah semua pada tahu. Dan nanti saya menginginkan setelah ini tuh ada pembinaan yang khusus gitu, bukan hanya sekarang aja kaki dan tangan palsu, dia nanti sudah normal kembali, terus mau gimana? Nah, kita bina lagi apanya? Dari pelatihannya masih banyak tuh. ISMI itu gudangnya semua cendekiawan. Ngapain aja sih ISMI? Ya kehidupannya adalah memberikan sosial, tingkat sosial yang tinggi ke bawah-bawah. Nah ini jadi dari Sabang sampai Merauke. Makanya di sini ada gambarnya juga apa? Indonesia semuanya, dari ujung pulau sampai ini, dari Jawa Barat sampai ke ini ya, Sumatera, semuanya ada di sini. Deh pengennya semua ISMI itu berbagi ilmu, bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana, yang harus yang toiban betul-betul kerjanya, bukan hanya ya udahlah ini mah asal aja mau mengerjakan. Saya kewajiban saya cuma 1 tahun sekali, sudah selesai silakwil, udah tugas saya selesai, bukan begitu. Tapi gimana sih hasil dari silakwil itu kan ada pleno, ada segala macam. Nah itu yang harus terus dibahas, apalagi ke bawahnya. Nah ini digambarkan semua di sini. Makanya saya buat seragamnya ini gambarnya. Jadi bukan hanya batik biasa, tapi ini karena di batik ditulis itu ada menggambarkan bahwa ISMI itu dengan toga. Wah, adanya toga ya. Rata-rata kan kalau ISMI itu semuanya, termasuk Kang Jalu, ini sekretaris saya juga dokter tuh. Saya aja yang bukan belum dokter ya. Akademisinya semuanya pada bergelar gitu, tinggi gitu ya. Nah itu yang harus kita punya gelar, kita mempunyai umur yang panjang. Nah umur yang panjang itu bagaimana yang bisa bermanfaat buat umat yang banyak, bukan usia. Kalau usia tuh usia saya sekarang 62 tahun. Itu usia saya. Kalau misalnya saya sekarang sudah dipanggil sama Allah, berarti usia saya 62 tahun. Tapi kalau umur saya, nah bisa bermanfaat buat umat yang panjang, masih terus berlanjut. Nah makanya saya menggambarkan di ISMI, di batik ini adanya selalu kalau profesor itu atau akademisi itu bawa bawa buku, selalu nulis gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada HP ya kan, bisa tulisnya di HP. Kalau zaman dulu kan belum ada HP, makanya saya di sini tulisnya buku, ada pena, ada pulpennya, terus kemudian ada kaca pembesar ya. Kan selalu kalau udah usia 60 ke atas udah 60 ke atas kan atau kan penelitian
kan mau pakai kaca besar, makanya saya tulis di sini. Terus kemudian adanya piala selalu tuh kan ya, adanya piala tuh dapat. Terus apalagi di sini ya. Nah, kegiatan sosialnya di sini ada. Jadi kita harus peduli juga dengan itu. Itu mungkin dari TV Harmoni ya. Alhamdulillah sih bukan hanya kaki dan tangan palsu saja, tapi saya bergerak juga di pelatihan-pelatihannya mereka. Misalnya mereka perlunya apa? Pelatihan tentang saya pernah mengadakan juga ya, Alisa Adija itu mengadakan dari mengaji khusus untuk para disabilitas. Jadi bilang, wah Ramadan ini nih. Nah, kita mau menggalakkan itu lagi. Terus pelatihan membuat kue misalnya gitu ya. Jadi peduli orang-orang. Ada yang pijat punggung 1000 tunanetra. Saya pernah mengadakan itu. 1000 punggung, pijat punggung tunanetra. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka yaitu kalau misalnya kita ada acara, kita sisipkanlah acara untuk sosialnya. Untuk apa? Tunanetra itu kadang-kadang begini. Ya Bu Ina katanya normal, nyala katanya, matanya melihat. Saya kalau nggak mijit apalagi katanya gitu. Saya bilang bisa, sok bikin kue. Masya Allah, ternyata dia bikin kue juga bisa. Kan dia nggak bisa melihat tapi bisa tuh. Saya bilang ambil segini dipulun gitu ya, terus dia gini totonya satu loyang tuh sama semuanya. Saya sedih di situ. Oh ternyata bisa. Saya jadi selalu melibatkan kalau acara ICMI ini Alisa Adija itu melibatkan dengan disabilitas itu tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunagrahita, tuna selebar pasi, terus semua itu kita kemas gimana dia bisa, wah saya nih bangga, saya ternyata diperlukan orang, ternyata saya yang apa orang normal kerjakan saya bisa. Nah saya berharap di ICMI ini juga begitu. Nah dari mulai tema nih ya, temanya tuh transformasi kecendekiawan untuk Jawa Barat istimewa. Kali ini kita mengusung tema dengan Jawa Barat istimewa dengan kekuatan Imtek dan Iptek. Nah itu tema yang kita ambil. Nah kalau kegiatannya dari mulai jam 7 kita udah registrasi, terus kemudian check-in peserta karena pesertanya dari seluruh Jawa Barat. Dari seluruh Jawa Barat, dari mulai semua ya, ICMI, Erwil, semua ya bergerak ke sini. Alhamdulillah kita akan melaksanakan Silakwil pada tanggal 22 Februari ini pada jam 8 tepat. Kita sudah melaksanakan jalan di TELU, Telkom University. Insya Allah kita akan dihadiri sekitar 250 orang yang sudah konfirmasi. Ini saya berharap juga mudah-mudahan datang dari gubernur dan wakil gubernurnya. Wakil dan gubernurnya sendiri dapat turut hadir. Ya. Terus kemudian keistimewaan daripada Silakwil ini kita akan mengadakan dikolaborasikan dengan para disabilitas. Jadi kita harus betul-betul membantu grassroots sampai ke bawah. Jadi bukan hanya kalangan atas saja, tapi yang bermanfaat buat umat yang banyak sampai ke grassroots bawah. Kudu karaos kahartos gitu ya. Terus kemudian ini semua ada khusus untuk acaranya itu dikemas, ada khusus disabilitas. Semuanya disabilitas yang duafa ya. Kita dulukan yang duafa. Ada pemasangan kaki dan tangan palsu, terus kemudian ada yang dari angklung. Penampilan angklung dari Cianjur juga, dari macam-macam daerah ini kita kemas membawakan angklung dari disabilitas. Terus kemudian yang lebih istimewanya lagi ada yang ngajinya itu semua dari disabilitas, dari mantan ODGJ. Nah itu yang kita bina terus dari kolaborasi dari ICMI ini.
Dia pemenang dari Asmaul Husna dari tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah, namanya Pak Ujang. Pak Ujang ini nanti yang membawakan ngajinya. Terus ada lagi apa lagi ya? Kenapa Bu melibatkan disabilitas, harapannya? Harapannya saya kan pengennya ISMI itu bermanfaat buat umat yang banyak gitu. Jadi jangan rahmatan lil alamin aja. Jadi hidup kita di dunia itu bukan hanya kita bekerja aja, tapi bagaimana kita harus memikirkan kita akhirat ya, karena usia kita tuh terbatas. Yang terpenting adalah umur kita tuh panjang enggak gitu. Nah, dibilang panjang itu karena umur itu kita bermanfaat. Kayak Nabi Rasulullah itu kan umurnya panjang banget gitu ya, karena terus dikenang sama orang. Nah, saya menginginkan dengan cara adanya kerjasama dengan disabilitas, jadi ISMI itu bermanfaat gitu ya, membumi ya. Oh, kita peduli nih dengan para disabilitas juga. Mudah-mudahan bukan cara dengan ini saja berhenti di sini, tapi terus pembinaannya terus-terusan. Dia perlunya apa? Pelatihan. Oke, kita bikin pelatihan. Dia perlunya apa lagi? Kemarin tuh dia perlu ada yang tunarungu dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Itu setiap tahun kita mengadakan Hari Disabilitas Internasional itu ada tanggal 3 Desember. Itu setiap tahun 3 Desember kita selalu mengadakan seluruh disabilitas itu kita bikin acara. Mereka perlu apa? Dari tunarungu memerlukan apa? Oh, memerlukan alat dengar. Wah, saya cari dana untuk bisa mereka membuat bisa alat dengarnya. Jadi dengan cara itu terus kemudian ada yang tunanetra. Gimana dengan tunanetra? Ya udah kita buat bagaimana caranya bikin pengajar Quran Braille itu kan sedikit sekali. Nah, itu kita bantu lagi. Oh, maunya perlunya apa? Saya gimana ya? Sulit untuk bekerja gini-gini. Kasih pelatihan bagaimana cara dia bisa mijit, tapi bukan asal mijit. Nah, itu di situ dikasih pelatihannya lagi. Saya kasih tahu kalau orang mijit tuh bukan hanya pijit selesai, tapi gimana caranya dia mau mijit tuh badan kita harus wangi, ya kan? Kalau misalnya kita dipijit sama orang orang tunanetra, terus rasanya baru datang aja udah wangi gitu kan, kayaknya kita nggak mau gitu ya. Nah, itu yang harus kasih pelatihan lagi. Oh, kalau mau kamu maju begini, kasih harus inovasi terus, inovasi kreatif, bikin sesuatu yang beda. Bahwa saya tunanetra juga bisa. Alhamdulillah, teman saya dari yang tunanetra itu ada Dr. Ridwan. Masya Allah, dia tidak bisa melihat tapi sekarang dia jadi doktor. Lihat ya, jadi dia udah pernah merasakan ininya lah gitu ya, dunia tuh kayak apa. Nah, itu yang kita Bu Ina harusnya sekarang begini. Usaha dong sekarang, kita kumpulkan para disabilitas untuk bisa berusaha. Entrepreneurship-nya bagaimana, pengusahanya bagaimana, bukan berarti kan harus fokus gitu melaksanakannya. Nah, yang terpenting lagi mereka itu harus jujur. Yang pertama itu mau berusaha bagaimanapun, organisasi yang ada di Indonesia kan banyak banget gitu ya. Ya, itu pertama itu adalah kejujuran dari setiap organisasi. Gimana organisasi ini bisa dipercaya sama bawahan-bawahan ya, sama yang lain, apalagi masyarakat umum, yaitu kejujuran, keuletan. Nah, itu jadi kita juga harus memberi contoh kepada dari ISMI itu, kecendekiawan tuh gimana sih seorang cendekiawan memberikan contoh yang baik buat gersut ke bawahnya gitu. Jadi jangan hanya di di media aja bisa bicara gimana, tapi tidak ada karaos kartos kehadap kita.
Jadi intinya ICMI sendiri melakukan pembinaan terhadap disabilitas agar kedepannya mereka bisa mandiri begitu ya? Betul, iya, pengennya sih mandiri ya. Setelah mereka jadi sempurna ya, istilahnya ya sempurna lah ya. Nah, pengennya tuh gimana sih dia tuh jadi bisa mandiri. Saya wah bangga gitu. Ternyata saya dibantu oleh ICMI ini, ya ICMI juga tidak bergerak sendiri tapi dibantu oleh para apa namanya tuh pengusaha-pengusaha yang lain, dan rektor-rektor juga membantu ya, alhamdulillah rektor, terus kemudian apa namanya bank-bank gitu ya, itu juga peduli kepada kita, alhamdulillah ya. Harus hubungan baik itu terus dijaga, silaturahim. Nah ini namanya silakwil. Silakwil itu apa? Silaturahmi kerja wilayah. Nah, berarti silaturahminya ini yang kita harus bangun. Silaturahminya dalam bentuk apa? Ya, bentuknya bagaimana kita harus bermanfaat buat umat tuh ya di situ. Keuletannya, kesabarannya. Wah, itu banyak ya tantangan dari yang mana-mana, tapi kesabarannya yang harus kita jaga gitu ya. Kesabarannya, terus kemudian komunikatifnya. Nah, itu jalan komunikasi. Cendekiawan harus bisa berkomunikasi dengan baik. Hablum minallah, hablum minannas. Terus kemudian harus berpunya komitmen. Komitmennya apa? Coba bisa nggak jaga amarah? Bisa nggak kita jujur? Bisa nggak kita memberikan contoh kepada yang baik kepada umat? Ya, itu saja mungkin dari saya. Nah, yang terpenting adalah kerjanya harus ikhlas. Ya. Ini tentu momentum yang luar biasa untuk persiapan kegiatan kita Silakwil ya, silaturahmi kerja wilayah ICMI Orwil Jawa Barat. Ya, terima kasih juga kepada seluruh insan pers yang hadir di sini. Jadi apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Ina sebagai Ketua OC Silakwil ICMI Orwil Jawa Barat 2025, saya kira itu sudah memenuhi apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat umum, masyarakat luas tentang rencana-rencana ICMI ya. Tapi mungkin saya akan menambahkan saja ya dari salah satu aspek bahwa ya ICMI dengan Orwil ini ingin mencoba mewujudkan visi dan misi ICMI secara keseluruhan. Ya, diantaranya adalah bagaimana mewujudkan semangat kecendekiawanan, kemudian keislaman dan keindonesiaan begitu. Nah, ini yang ingin diwujudkan, salah satu kata kunci dalam visi misi ICMI Orwil Jawa Barat. Judulnya silaturahmi, memang betul ya, kata silaturahmi itu ya menyambungkan rasa sayang semua insan cendekia, kemudian juga di dalamnya juga ada silatul pikir, yaitu bagaimana tukar pikiran tentang bagaimana kita menemukan masalah, kemudian kita menyelesaikan dan menawarkan solusi-solusi dalam permasalahan itu. Ya, karena kita atau kami yang berkumpul di ICMI ya berusaha terus menerus meningkatkan kemampuan dalam bagaimana memahami sesuatu sekaligus peduli di dalamnya. Nah, kehadiran kami nanti di Orwil itu dalam kerangka itu. Jadi dalam kerangka silatul fikri juga ya, bagaimana tukar pikiran mengenai penyelesaian persoalan-persoalan di sekitar kita. Ya, termasuk di sini adalah di Jawa Barat gitu. Dan Jawa Barat yang sedang kita hadapi ini kan tentang bagaimana mewujudkan Jabar istimewa. Ya. Nah, Jabar istimewa itu tentu menjadi kelanjutan atau setidak-tidaknya membersamai Jabar sebelumnya, yaitu Jabar juara begitu. Nah, jadi Jabar istimewa ini ya kita maknai ya, di antaranya adalah bagaimana menemukan atau menggali
keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Jawa Barat. Tentu keunggulan dan kelebihan ini akan berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah, ini yang akan kita temukan dan juga akan kita rumuskan dan kita tawarkan bagaimana pembangunan manusia, pembangunan umat itu ya dasarnya adalah tadi punya konsep besar. Nah, kalau di ISMI kita sudah punya konsep yang kekuatannya yang ada di tema kita itu tentang kekuatan ilmu, iman dan takwa ya, atau disebut dengan imtak, iman dan takwa ya, imtak, kemudian ada ilmu dan teknologi. Jadi tadi iman dan takwa, kemudian yang kedua ilmu dan teknologi itu dengan iptek ya. Nah, itu yang terkuat. Nah, ada yang kemudian yang hal yang baru yang akan ditawarkan juga oleh ISMI Jawa Barat, yaitu tentang kekuatan ITEK. Nah, yang udah juga disampaikan oleh Bu Ketua. Ya, ITEK itu adalah kekuatan inovasi dan terapan kebudayaan. Ya, ini yang mudah-mudahan dengan ITEK ini memiliki pegangan yang kuat ya, ketika manusia-manusia Jawa Barat itu ketika mau berdiri sekaligus mau melangkah. Gitu. Nah, ini yang akan kita coba rumuskan, yang akan kita tawarkan ke depan ketika kita akan mengadakan silaturahmi kerja wilayah. Kenalkan, nama saya Haji Muhammad Asros AGM HCBM. Saya ditugasin oleh Ibu Ines sebagai sekretaris Steering Committee ya, SC ya. Ketuanya kebetulan yang berhalangan. Tadi dari Bendahara Umum sebagai penanggung jawab di Silakwil yang ketiga di periode kami. Yang sebelumnya dilaksanakan di UPI itu sudah melahirkan banyak program, dan di tahun 2023 gitu di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI. Kemudian kemarin program unggulan di tahun 2024 yang silakwinya dilaksanakan di Gedung Negara di Pemda Sumedang. Tema waktu itu yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Haji Asep Sahid sebagai Bendahara Umum itu sudah menggagas tentang membumikan tentang iman takwa atau imtek gitu, itu sudah membumikan. Dan waktu itu yang paling gencar adalah isu stunting, walaupun nanti ditambah oleh Pak Ketua ada isu pangan, ada isu apa lagi itu pangan, lingkungan dan seterusnya. Hari ini kita mengangkat isu di zaman pemerintahan transisi untuk tingkat nasional dan tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini momentumnya pas nih. Insya Allah besok kita akan menyambut gubernur baru tanggal 20, dan kita momentum tanggal 22 kita silakwin. Jadi sama-sama sedang memikirkan Jawa Barat gitu. Unggulan yang tadi disampaikan oleh Pak Bendom dan Ibu barangkali ini udah pas, dan saya dapat anugerah untuk silakwil tahun ini. Sama-sama sedang memikirkan aksinya gimana, dan dari kami dari Orwil sudah menentukan satu program yang kita sebut namanya inovasi penerapan teknologi. Itu memang kita tidak fokus kepada gagasan gitu, tapi kita sudah mulai, memang harus aksi begitu. Hari ini memang disuruh oleh pemerintah kita yang hari ini sedang manggung begitu, kita harus cepat-cepat aksi turun ke lapangan. Itulah yang disebut tahun 2024 itu membumikan IPTAK dan IPTEK. Hari ini insya Allah nanti di tanggal 22 di Telkom University begitu kita akan menggagas soal ITEK tadi, inovasi penerapan teknologi. Salah satunya yang muncul itu soal MBG ya, makan gratis bergizi begitu. Itu yang sedang dimunculkan,
Dan itu ternyata kita memang melihat sangat serius begitu, dan untuk terus mendorong program-program yang sedang digulirkan oleh pemerintah. Walaupun di tengah efisiensi, tapi tetap kita harus berinovasi begitu. Nah, itu satu. Yang kedua tentu kita yang menjadi aktor penggagas tentu tidak sekadar cukup untuk menggagas, tapi hari ini kita memang betul-betul ingin terjun ke lapangan untuk melaksanakan program-program yang memang harus segera dituntaskan. Yang ketiga tentu ini meskipun tradisi tahunan yang dilakukan oleh HITMI baik tingkat pusat maupun tingkat daerah di Orwil itu, tapi ini bagus sekali untuk menentukan sikap bahwa kita tahun ini mau mengerjakan apa dan siapa yang bertugas. Di kita itu ada dewan pakar, ada dewan pertimbangan, ada dewan penasehat, dan pengurus harian yang seperti saya ada Pak Pendum, termasuk Ibu Ina Kukis begitu. Ini adalah satu anugerah yang memang harus ditumpahkan kehadirannya untuk semua rakyat yang ada di Jawa Barat. Saya kira itu kuncinya supaya kita sejahtera ya ke depannya. Atur nuhun mungkin.